Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita ialah bahagianya hidup kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahagianya hidup kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua merupakan satu bagian penting dalam sejarah iman Kristen, di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati, kemudian menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia harus memastikan murid-murid yang sudah dipilih, diperlengkapi, dan bersama-sama dengan Yesus sebelum kematiannya di atas kayu salib, harus diyakinkan bahwa Yesus tidak mati selamanya. Kenapa hal ini penting? Oleh karena berkaitan dengan pemberitaan Injil yang harus menjadi tugas utama, top prioritas dari para murid untuk dilaksanakan, karena Yesus akan naik ke surga dan tentunya mereka harus memberikan kesaksian tentang semua peristiwa pengalaman yang mereka alami, saksikan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, memang murid-murid tidak lagi hidup dalam sebuah unity atau kesatuan yang solid. Mereka terpisah satu sama yang lain, dan istimewa khususnya Thomas pada saat itu. Mereka memang semua mengalami guncangan oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat membekas, peristiwa yang sangat membuat murid-murid kehilangan pegangan, kehilangan dasar untuk berpijak. Itu sebabnya mereka kembali kepada keberadaan mereka, kembali kepada aktivitas mereka masing-masing. Dan Thomas merupakan salah satu contoh yang tidak lagi terikat atau ada dalam unity persekutuan dengan murid-murid yang lain. Dikatakan dalam ayat yang ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita acap kali membuat kita tertantang untuk hidup tetap percaya kepada Tuhan yang berkarya untuk melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Terkadang kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, pegangan kita kepada Tuhan sering menjadi lemah oleh karena diliputi oleh berbagai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kepanikan menghadapi realita kehidupan yang begitu luar biasa mengganggu seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Sampai kepada iman kita pun menjadi goyah, menjadi lemah oleh karena besarnya tantangan, beratnya tekanan hidup, banyaknya masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Thomas pada akhirnya dikatakan bahwa dia mengakui dan menerima kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Pada akhirnya dia mempercayai bahwa Yesus dia adalah Tuhan dan Allahnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Terkadang kita juga seperti Thomas. Mengalami dulu, baru percaya. Bukan percaya dulu, baru mengalami. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita seperti Thomas. Tunggu dulu ada kejadian yang meyakinkan, baru kita semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum ada sesuatu yang terjadi, kadang kita juga menjadi ragu di dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, apakah ini bisa selesai? Ketika kita menderita, apakah kita bisa melewatinya? Dan berbagai macam hal yang mengganggu pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, iman kepada Tuhan Yesus Kristus melampaui logika kita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus melampaui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus melampaui sebuah realita yang mungkin menurut manusia itu tidak mungkin. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita kepada suatu terobosan untuk melihat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Makanya Paulus juga katakan, janganlah memperhatikan yang kelihatan, tapi perhatikanlah yang tidak kelihatan. Artinya bahwa kita harus melihat kehidupan ini melampaui penglihatan mata jasmani kita. Dan itu namanya iman. Yesus katakan, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak melihat secara langsung peristiwa di mana Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati. Kita memang tidak punya pengalaman secara langsung atau tidak terlibat langsung dalam peristiwa itu. Tetapi pemberitaan para rasul, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Ia dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada para murid dan kepada orang percaya pada saat itu. Lalu naik ke surga dan akan datang kembali untuk membawa umat yang percaya kepadanya tinggal bersamanya dalam kerajaan surga
berita kebenaran itu kita terima, kita sambut, kita imani, kita amini sebagai sebuah kebenaran absolut. Dan Yesus katakan, Anda dan saya, kita semua, walaupun tidak terlibat langsung, tidak menyaksikan secara langsung peristiwa Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada para murid, tetapi kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran absolut. Maka Anda dan saya, kita semua, pada masa ini disebut oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang bahagia karena percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat Tuhan Yesus nyata di dalam Alkitab. Karya salibnya, keagungan karyanya itu sungguh dahsyat dan luar biasa, yang seharusnya membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin meneguhkan iman percaya kita kepadanya, sehingga sekalipun banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan, kita harus ada dalam berbagai tekanan kehidupan oleh karena berbagai keadaan, tapi iman kita tidak akan goyah. Percayanya kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan menjadi lemah, karena kita hidup bukan karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tetapi kita percaya ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Sehingga walaupun kenyataan-kenyataan hidup, realita hidup yang kita hadapi dan alami tidak seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Pascal katakan, sudah sekian lama aku bersama dengan Yesus. Dan sekian lama itu Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakanku. Itu sebabnya aku tidak akan meninggalkan dia. Pernyataan ini diungkapkan ketika Pascal menghadapi suatu kenyataan di mana orang-orang pada saat itu akan menghabisi hidupnya dan menantang dia, apakah engkau mau hidup atau mau mati karena percaya kepada Yesus? Dan dia menjawab, sekian lama tahun aku percaya kepada Yesus. Dan selama itu juga Yesus tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku akan menyangkali dia? Walaupun dia harus mati. Tetapi pernyataan imannya itu sungguh luar biasa. Sehingga bagi kita hari ini, kalau kita percaya, walaupun tidak melihat, Anda dan saya disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini ialah tetaplah percaya. Walaupun kenyataan kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, tetaplah memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah bangkit dan mengalahkan maut. Serta dia berjanji bagi Anda, bagi saya, bagi kita yang percaya kepadanya, dia akan datang kembali untuk membuktikan kebenaran iman kita kepadanya. Dan juga untuk membuktikan bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dan dia akan datang untuk membawa kita hidup bersamanya dalam kekekalan. Karena itu, tetaplah percaya. Tetaplah mengasihi. Tetaplah melakukan kebaikan. Karena Sang Immanuel ada bersama kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan kita dari semua persoalan, dari semua masalah, dari semua pergumulan kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu tersedia mujizat-mujizat keajaiban karyanya di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Tuhan kiranya menolong kita dalam kuasa Roh Kudus supaya kita tetap percaya
kepada Kristus yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang begitu indah bagi kami pagi hari ini. Kami disebut sebagai orang-orang yang paling berbahagia, paling beruntung, paling diberkati, oleh karena kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami tidak menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu, tapi dengan iman kami menyambut semuanya itu, pemberitaan para rasul, firman Tuhan. Kami menerima itu sebagai sebuah kebenaran absolut. Kami mengimani dan mengamininya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah iman kami semua dibaharui, dikuatkan, dimotivasi, supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai Engkau sempurnakan iman kami pada saat Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kalau ada umat-umat-Mu yang lemah dan sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan, kuatkan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Tuhan, kalau ada umat-umat-Mu yang mulai ragu tentang iman kepada Engkau, mulai ragu kepadamu ya Tuhan Yesus, oleh karena berbagai situasi dan kondisi yang menekan kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan turun atas mereka yang mulai ragu akan Engkau, supaya meneguhkan mereka kembali bahwa Engkau, Yesus Tuhan kami, tetap setia kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Berkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga kami semua ya Tuhan. Berkati studi, berkati pelayanan, sehingga semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu dalam kendali dan kontrol Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami, yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus Kristus, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita umat kepunyaannya. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, dan shalom untuk kita semua. Amin.